Selamat pagi anak-anak SD Shalom. Devotion hari ini kembali dengan Mem Gina. Mem Gina akan beri tema devotion hari ini adalah Practice Make Perfect. Latihan membuat sempurna. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat sebuah video tentang perjuangan bagaimana seorang dari yang tidak bisa apa-apa, dia berjuang sampai akhirnya dia menjadi seorang profesional. Kita akan lihat videonya bersama-sama. Dari video yang sudah kita lihat tadi, anak-anak bisa lihat bagaimana seorang laki-laki dia tidak bisa bermain skuter, tapi dia punya keinginan, dia terus berlatih sekalipun
Di tahun-tahun awal dia gagal, tapi dia tidak berhenti untuk meningkatkan kemampuannya. Dari yang awalnya cuma bisa main skuter biasa, dia mencoba untuk flip, dia mencoba untuk merotasi skuternya. Gagal, dia coba lagi sampai akhirnya berhasil. Dia coba lagi dengan skill yang lain, dengan improvisasi yang lain. Terus dia coba sampai akhirnya 10 tahun kemudian dia menjadi seorang pemain skuter yang profesional. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada latihan dan tidak pernah berhenti saat kita menemukan jalan buntu atau kegagalan. Seringkali kita menemukan kegagalan di tengah-tengah perjuangan kita anak-anak. Kalau misalnya anak-anak nih ya, kesulitan belajar matematika, buntu nih. Jangan berhenti mencoba, terus dicoba. Karena practice make perfect. Latihan itu akan membuat kita menjadi bisa. Latihan akan membuat kita menjadi sempurna. Seperti halnya dengan video yang kita tonton tadi. Kegagalan terus, jatuh, dicoba lagi, jatuh, coba lagi, jatuh, coba lagi. Tidak berhenti saat kita menemukan jalan buntu. Sekalipun mungkin orang lain berkata, sudahlah kamu tidak bisa, sudahlah menyerah saja, itu susah, itu sukar. Tapi jangan berhenti, kita terus mencoba dan akhirnya kita apa? Mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan kemalasan kita, mengalahkan skor kita yang lama, mengalahkan batas diri kita sendiri. Dari yang kita berkata awalnya memang kita tidak bisa, tapi latihan akhirnya membuat kita menjadi di atas batas lama kita sendiri. Nah, sekarang kita mau coba lihat ayatnya anak-anak. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita lihat dari bahasa Indonesianya. Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya, tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal, karena mengandung janji kehidupan sekarang dan yang akan datang. Sekarang kita lihat dalam terjemahan The Message-nya. Dikatakan, but a disciplined life in God is far more so. Jadi ibadah dalam The Message diterjemahkan discipline life in God, hidup yang berdedikasi, hidup yang disiplin untuk Tuhan, itulah ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar ke gereja anak-anak, ibadah bukan sekedar anak-anak mencatat devotion, ibadah bukan sekedar waktu kita berkumpul bernyanyi bersama-sama, tapi ibadah dikatakan discipline life in God, hidup yang disiplin dengan Tuhan. Disiplin apa mem? Disiplin berdoa, disiplin ngobrol dengan Tuhan, disiplin baca firman, disiplin. Saat kita ini mendisiplin diri kita dengan Tuhan, kita mendapatkan yang ilahi, kita mendapatkan yang dari Tuhan turun dalam hidup kita. Seperti atlet tadi anak-anak, dia mendisiplin dirinya untuk terus berlatih, dia mendisiplin dirinya untuk terus mencoba, sekalipun dia menemukan kegagalan, dia terus disiplin. Demikian hidup kita juga berjalan dengan Tuhan. Mungkin seringkali anak-anak dan kita semua menemukan jalan buntu. Jalan buntu apa? Mau berdoa kok males ya, lebih enak main game. Mau nyembah, mau ngobrol sama Tuhan, kok lebih enak baca komik ya, kok lebih enak nonton TV ya, kok lebih enak lihat YouTube ya. Hal-hal seperti itu yang harus dikalahkan anak-anak. Apa? Kemalasan kita. Hal yang memikat kita yang di luar Tuhan, itu yang perlu kita kalahkan. Disiplin hidupmu, komitmen, punya keyakinan dan komitmen. Mem, kayaknya aku nggak bisa mem baca Alkitab setiap hari 5 pasal. Capek mem, kalau pagi sudah sekolah, siang buat tugas, sore harus bantu orang tua, malam sudah capek tidur, nggak ada waktu buat baca Alkitab. Yang membuat kita tidak ada waktu adalah karena kita tidak mendisiplin diri kita. Saat bangun pagi, sebelum melakukan kegiatan, cari waktu, baca dulu, disiplin diri. Kalau setiap hari kita berkomitmen, kita yakin kita bisa baca 5 pasal. Mungkin anak-anak yang kelas 1 masih baru bisa baca sedikit, enggak apa-apa, 1 pasal. Tapi kita komitmen, kita disiplin, dan terus saat sudah mulai bisa konstan baca 1 pasal, tingkatkan. Jangan merasa kita sudah cukup baik, kita sudah cukup puas. Tingkatkan dari 1 pasal naik jadi 2 pasal. Tidak bisa mem, terlalu banyak. Yakin, komitmen, latihan, disiplin.
baca 2 pasal. Kalau sudah mulai konstan, sudah mulai bisa, sudah mulai terbiasa, tingkatkan lagi, jangan puas, terus naik, terus naik, terus naik. Sampai kita ini bisa mendapatkan yang ilahi. Dikatakan apa? Tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal, karena mengandung janji kehidupan sekarang dan yang akan datang. Kalau kita latihan secara jasmani, seperti tadi pemain skuter itu, dia berlatih, dan menjadi pemain profesional, itu hanya berhenti kepada yang duniawi. Itu hanya berhenti kepada hal yang masih ada di bumi. Dia tidak mendapatkan janji akan kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita melatih kehidupan kita dengan Tuhan, kita mendisiplin hidup kita jalan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan janji yang kekal. Kita akan mendapatkan yang ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Di bumi kita dapat blessing yang dari Tuhan, tapi yang di surga kita juga mendapatkan janji yang kekal. Kalau kita mau mendisiplin hidup kita mau terus mencoba, kita mau terus berlatih, kita pasti bisa. Mungkin tidak cuma hal yang rohani, tapi Mem Gina juga mau bicara dalam hal apa? Kalau anak-anak sekolah, anak-anak belajar, mungkin anak-anak merasa, Mem, saya tidak bisa, Mem, sudah mentok, Mem, tidak mudeng, Mem, mungkin pelajaran IPA, apa itu tentang fungsi tumbuhan, Mem, tidak mudeng, Mem. Olahraga, anak-anak mungkin tidak bisa, bagaimana caranya melakukan lari kencang, mungkin harus koprol, akrobat, Mem, tidak bisa, badan saya kaku-kaku semua, Mem. Tidak ada kata tidak bisa, anak-anak. Kalau kita mau terus berlatih, kita mau terus mencoba, terus berlatih, Mem, tidak bisa. Tanya teman, tanya memnya, tanya misternya, tanya, terus berlatih, kejar, dan kejar. Maka pada akhirnya anak-anak akan mendapati, ternyata anak-anak bisa, ternyata anak-anak mampu. Sekalipun mungkin prosesnya berbeda-beda. Si A mungkin hanya butuh waktu 5 menit langsung bisa. Tapi si B, dia butuh waktu 2 hari, dia butuh waktu 3 hari untuk bisa menguasai materi yang sama. Tapi ujungnya apa? Tetap bisa kan? Bisa, sekalipun butuh proses yang berbeda. Tidak ada kata tidak bisa. Kalau kita mau terus berlatih, kita mau terus berjuang, pasti bisa. Dan kita mengikuti Tuhan pun juga sama, anak-anak. Tidak ada kata tidak bisa. Mem, saya tidak bisa berdoa lama. Bisa. Kuncinya apa? Disiplin. Mem, saya tidak bisa nyanyi nyembah Tuhan lama-lama, bosen, Mem. Bisa. Kuncinya apa? Latihan, disiplin. Buat setiap hari komitmen. 10 menit dulu, naik menjadi 20 menit, naik jadi 30 menit. Terus 1 jam, minimal 1 hari 1 jam, sediakan waktu sembah Tuhan, nyanyi dan sembah Tuhan. Buat koneksi, ngobrol dengan Tuhan. Itu akan sangat berguna buat apa? Kehidupan anak-anak di masa sekarang, tapi juga itu jadi jaminan untuk anak-anak di kehidupan yang kekal. Karena hubungan kita dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Ingat anak-anak, kita sudah ada di akhir zaman, di ujung dari ujung akhir zaman. Saat Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali, kalau kita tidak melatih diri kita untuk dengar-dengaran, untuk mengenali saat sangkakala terakhir dibunyikan, kalau kita tidak berlatih untuk peka, untuk tajam dengan alam roh, maka jangan salahkan Tuhan saat sangkakala terakhir berbunyi, kita tidak dengar. Bukan karena Tuhan tidak memberitahu, tapi kita yang tidak dengar. Maka mulai dari sekarang, mari kita latihan. Mem, saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Bisa anak-anak, bisa. Masalahnya cuma satu, kita tidak pernah berlatih untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita terus berlatih, pasti bisa. Mari terus disiplin diri kita di dalam Tuhan. Kita buat diri kita disiplin dan kita terus berlatih dengar-dengaran dengan Tuhan. Terus punya kehidupan yang konstan dan disiplin dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat devotion hari ini.
Engkau yang terus ajari kami Tuhan hidup disiplin dengan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk terus berlatih, tidak berhenti sekalipun kami menemukan jalan buntu, tidak berhenti sekalipun daging kami, jiwa kami letih Tuhan, dengan semua keadaan yang ada di sekitar kami. Mata jasmani kami mungkin belum bisa melihat, tapi buat kami terus disiplin. Kami percaya Tuhan, latihan kami, kedisiplinan kami dalam hidup dengan Engkau itu akan membuahkan hasil. Dan kami percaya saat Engkau datang yang kedua kali, kami akan dengar, kami akan disiapkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat mengikuti pelajaran sepanjang hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.